pagi. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Kita akan mulai kebaktian online kita. Kita akan bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 19. Oke, Bang Jason dan Kak Lala. Betapa besar adik-adik kasihnya Allah kepada kita, ya. Mari kita akan menyanyikan lagu Lihat Betapa Besarnya Kasih Allah kepada kita. Baiklah adik-adik, kita akan memulai kebaktian kita. Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa. Pada pagi ini kami sudah berkumpul di sini Tuhan, untuk mulai kebaktian dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Bapa berkati adik-adik kami Bapa, supaya adik-adik kami mengerti akan firman-Mu dan melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat? Semangat ya Kak ya? Semangat. Kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Menanam. Pakai gaya ya adik-adik. Tidak menanam, tapi Tuhan dimakan.
kita mau persembahan, seperti biasa persembahannya, uang persembahannya tidak boleh lipat-lipat. Lalu dikasih ke siapa, Kak Aya? Kasih pendeta persituannya masing-masing. Persembahannya dimasukkan dalam amplop yang rapi ya anak-anak. Kita akan nyanyi lagu Ginun Jemati 162, Raih Daku. Oke, panggilan Kalala. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan beri dulu baca kitab suci. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah duduk yang rapi? Sudah diambil Alkitabnya? Yuk, sekarang kita mulai. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang maha tinggi Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hari lepas hari. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun hati dan pikiran kami semua anak-anak-Mu, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ajar kami ya Bapa, agar kami boleh memahami dan boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kiranya Engkau mengampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami boleh layak di hadapan-Mu.
Terima kasih Bapa atas segala karunia dan berkat yang telah Engkau berikan. Hai dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berada mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita baca firman Tuhan dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian ada di Perjanjian Lama, ya. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kakak bacain ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan di atas bumi, dan apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kisah Nuh, yang dalam perikop ini diceritakan Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh. Kenapa Allah mesti mengadakan perjanjian dengan Nuh? Memang Allah buat apa? Memang Nuh buat apa? Nah, kakak cerita sedikit ya. Zaman Nuh, semua manusia itu jahat sekali. Mereka tidak ada yang taat pada Tuhan. Mereka tidak ada yang mau melakukan perintah Tuhan. Mereka justru merusak bumi, ya. Mereka melakukan hal-hal yang jahat. Nah, Allah marah sekali. Makanya Allah mengirimkan air bah. Air bah itu apa sih, Kak? Hujan yang sangat-sangat lebat. Hujan yang lebat 40 hari 40 malam. Adik-adik, kita kalau 1 malam 1 hari aja udah banjir. Terus gimana kalau 40 hari 40 malam? Nah, hujan terus menerus. Tetapi Allah mengasihi Nuh. Sebelum hujan itu turun, Allah menyuruh Nuh, istrinya, anak-anaknya 3 orang, Sem, Ham, dan Yafet, juga istri-istri mereka, untuk membangun satu bahtera, satu kapal yang besar. Satu kapal yang besar. Dan Allah juga memerintahkan supaya Nuh memasukkan semua binatang yang ada di bumi, masing-masing sepasang, jantan dan betina. Dikumpulkan semua binatang itu masuk ke dalam satu bahtera ini. Muat, Kak? Muatlah, orang bahteranya gede sekali. Semua masuk. Manusia ada berapa? 8 orang. Nuh, istrinya, Sem, istrinya, Ham, dan istrinya, juga Yafet dan istrinya. Ada 8 orang manusia, sisanya semua hewan yang ada di bumi. Semua masuk ke dalam bahtera ini.
Nah, keesokannya Allah mengirimkan air bah turun ke atas bumi selama 40 hari 40 malam. Terus bagaimanakah manusia yang lain? Terus tumbuhan yang lain bagaimana, Kak? Hilang, tidak ada. Semua ditelan air. Banjir yang sangat hebat, semuanya hilang. Hanya Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang yang selamat yang ada di dalam bahtera. Nah, setelah 40 hari 40 malam hujan yang sangat lebat itu turun, Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang tinggal di dalam bahtera itu selama berhari-hari, berbulan-bulan. Setelah 150 hari, bayangkan 150 hari air bah baru surut. Ya, setelah air bah surut, tidak ada lagi kehidupan yang ada di bumi, hanya yang ada di dalam bahtera itu. Allah sangat mengasihi manusia, tetapi karena manusia itu nakalnya bukan main, nggak mau dibilangin. Seperti kalau kita disuruh mama, "Nak, udah beresin mainannya, nah ayo belajar." Tapi kita bandel, kita nggak mau dengerin apa kata orang tua. Yang ada apa sama mama? Dimarahin kan? Kadang mama suka cubit kecil kita, supaya apa? Supaya ingat, jangan berbuat nakal. Ya, setelah air bah itu surut, Allah berbicara kepada Nuh. "Nuh, saya tidak akan menghukum manusia lagi. Aku tidak akan mendatangkan air bah lagi," kata Allah. "Aku sangat mengasihi manusia, makanya aku akan mengadakan satu perjanjian." Perjanjian apa, Allah? "Aku akan membuat satu tanda supaya aku ingat dan kamu tahu, dan anak-anakmu, cucu-cucumu nanti tahu bahwa aku berjanji dengan manusia." Terus tandanya apa, Allah? Apa kita harus salaman? Atau kita perlu tulis? Masa Allah tulis di kertas ya, adik-adik ya? Kan enggak. Jadi tandanya apa? Akhirnya Allah mengatakan demikian di dalam ayat yang ke 12. "Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya." Allah bilang untuk selama-lamanya, berarti berlaku sampai sekarang. Nah, busur itu bentuknya seperti apa sih? Ada yang tahu? Seperti ini ya, kayak busur panah itu kan dia melengkung ya. "Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian aku dan bumi." Ada yang pernah lihat busur di langit, di awan? Mau sebesar apa Kak? Kalau busur panah kan kecil Kak, segini aja Kak. Kalau busurnya Allah seperti apa? Nah, besar sekali. Kalau adik-adik pernah lihat busur seperti itu di awan? Seperti apa? Seperti ini, pelangi. Nah, inilah tanda perjanjian Allah dengan Nuh. Tapi bukan cuma Nuh, dengan manusia. Ya, Allah menginginkan supaya manusia tahu bahwa Allah mengasihi manusia. Makanya Dia berjanji tidak akan menurunkan air bah lagi. Allah akan lihat, oh, ada pelangi, itu tanda perjanjian. Dan manusia juga tahu dan ingat bahwa pelangi itu adalah tanda perjanjian Allah dengan manusia. Bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Nah, kalau bukti kita mengasihi Allah apa, Kak? Apa cukup kita Allah aja mengasihi manusia saja? Oh, tidak. Kita juga harus memberikan bukti kalau kita mengasihi Allah. Apa aja? 1. Kenapa Allah sangat marah kepada manusia? Karena manusia sangat jahat pada zaman itu. Tapi aku kan gak jahat, Kak. Aku cuma nakal sedikit-sedikit. Loh, nakal sedikit-sedikit kan juga bikin hati orang tua sedih. Kalau kita berbohong, berarti kita sudah melanggar perintah Allah. Nah,
Allah mau kita tidak lagi berlaku jahat. Ya, kita harus setia, harus taat kepada Allah. Terus sama ciptaannya bagaimana, Kak? Cukup ke Tuhan saja atau ya udah biasa aja ke ciptaan yang lain? Allah juga menginginkan kita untuk merawat ciptaannya. Ciptaannya apa aja? Ayo, ada tumbuhan, ada hewan, ya. Kalau tumbuhan ya dirawat dong, ada tanaman di rumah bukannya dipetikin kembangnya. Ya, disiram, dirawat. Kalau punya binatang peliharaan di rumah, ya dikasih makan, dirawat. Terus kalau ada kucing liar, Kak, aku boleh siram dong, Kak? Ya enggak. Walaupun itu kucingnya nggak salah, dia cuma lewat doang. Kenapa kalian harus jahat sama kucing? Nah, terus kalau kotor, aku kan nggak perlu bersihin rumah kan, Kak? Loh, kalau kita buang sampah sembarangan, akibatnya apa? Selokan mampet, terus bau. Yang paling parah apa? Banjir. Nah, kalau kita kebanjiran, berarti kita tidak merawat bumi kita. Tapi kalau kita tidak merawat bumi, kita tidak mencintai sesama kita, kita berlaku jahat kepada hewan, kita punya hewan peliharaan tidak kita rawat, tumbuhan tidak kita jaga. Kalau kita asik aja nebangin pohon, seperti nebangin pohon di hutan, yang ada apa? Banjir. Kalau kita tidak rawat hewan peliharaan kita, apa mereka sayang sama kita? Enggak. Ya. Nah, semua ciptaan yang Allah berikan di bumi ini itu untuk dirawat, dijaga, bukan untuk dirusak, bukan untuk disia-siakan. Ya. Nah, kalau kita melihat pelangi, memang cantik, tetapi arti pelangi itu bukan cuma cantik, bukan cuma bagus dan kita bisa lihat setelah hujan, tetapi kita bisa tahu, kita bisa ingat bahwa pelangi itu adalah tanda perjanjian antara Allah dengan manusia. Bukan cuma dengan Nuh saja, karena Allah di dalam firman-Nya mengatakan perjanjian aku dengan kamu turun temurun, berarti sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dengan pelangi, dengan tanda pelangi ini, perjanjian pelangi ini, Allah tidak akan memberikan lagi air bah. Dia tidak akan lagi menghukum manusia sedemikian berat. Tetapi kalau kita berbuat dosa, pasti ada hukumannya. Upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita berbuat jahat, kalau kita berbuat nakal, segera minta ampun. Kalau kita sudah menyakiti hati orang lain, segera minta maaf. Ya, kalau kita sudah merusak tumbuhan atau sudah menyakiti hewan yang lain, ya harus diperbaiki. Jangan dibiarkan, ya. Jangan mentang-mentang sampah itu kan ada tukang sapu, Kak, di jalan. Ya iya, memang dia ada tukang sapu, tetapi kalau kita setiap hari semua orang membuang tisu dari mobil, semua orang buang tisu, yang ada apa? Sampah pun akan menumpuk. Yang tadinya segini. Yang ada bumi itu menjadi penuh dengan sampah. Ya, tukang sapu mana juga tidak bisa nyapu kalau sampahnya sebanyak itu, ya. Nah, melalui firman Tuhan hari ini kita mau belajar bahwa Allah itu setia. Dia setia dengan janjinya. Kita pun manusia juga harus setia, harus taat dan mau dan bisa mengasihi Allah dan juga manusia. Kita juga diminta, Allah juga mau kita merawat ciptaannya, merawat bumi ini supaya nanti anak cucu kita nanti kalau sudah dewasa nanti, kalau sudah besar nanti kita juga masih bisa menghirup udara segar, bisa melihat keindahan alam,
Bisa liburan misalnya ke pantai, yang dilihat air yang biru, bukan air yang hitam. Kita pergi ke gunung, yang kita lihat adalah pohon-pohon yang tinggi. Ya, binatang-binatang masih ada. Bukannya gunung yang gundul, yang botak, nggak ada pohonnya, yang tandus. Nah, mulai sekarang kita belajar untuk merawat bumi, mulai dari yang kecil, tidak buang sampah sembarangan, menjaga tumbuhan, menyayangi hewan, ya, dan juga yang terpenting adalah kalau kita sudah setia kepada Allah, kita juga tunjukkan kasih kita kepada orang-orang di sekeliling kita, ya. Sampai di sini firman Tuhan. Adik-adik juga harus mulai belajar minggu-minggu ke depan. Ingat bahwa pelangi ini bukan cuma keindahan, tetapi pelangi adalah tanda perjanjian Allah dengan manusia. Ya, kita tutup firman Tuhan, kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat karunia yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas udara yang bersih. Terima kasih atas pemandangan yang indah yang boleh kami nikmati setiap hari. Ya Bapa, hari ini kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mengasihi ciptaannya, terlebih kami anak-anak-Mu. Bapa, ajar kami anak-anak-Mu untuk dapat merawat bumi yang telah Engkau ciptakan, agar kami boleh tinggal di bumi ini, agar kami boleh menikmati semua berkat karunia-Mu. Ajar kami untuk bisa merawat lingkungan di sekeliling kami, sehingga kami pun boleh hidup dengan tenang. Ya Bapa, ajar kami juga anak-anak-Mu agar kami boleh setia, boleh taat, karena Engkau pun setia, Engkau pun mengasihi kami anak-anak-Mu, sehingga dengan perjanjian Engkau dengan Nuh, Engkau tidak akan lagi menurunkan air bah. Namun karena kasih setiamu saja, karena kasih-Mu saja yang begitu besar, kami boleh hidup, kami boleh menikmati setiap ciptaan-Mu hari lepas hari. Pimpin kami ya Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Meskipun hari ini kami masih beribadah online, namun kami percaya Engkau akan menyertai dan memimpin kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa atas segala karunia dan berkat yang telah Engkau berikan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, tadi kan udah kasih cerita kan? Ceritanya tentang perjanjian Allah pada Nuh. Sekarang adik-adik mau aktivitas dulu nih. Seru loh. Ini yang pertama nih. Ini buat adik-adik TK. Bagus kan tuh dibuatnya. Cantik. Apa nih coba? Ini tuh pelangi. Banyak nih warna-warnanya di sini. Ada ungu, biru, hijau, dan lain-lain. Nah, awan-awannya nih ini terbuat dari kapas, dari cotton, bukan diwarnain doang. Nah, ini kita akan membuat seperti ini, adik-adik. Bagus kan? Coba. Bingung kan caranya gimana? Gak susah kok. Bahan-bahannya dikit. Ada pensil warna, gunting, lem, sama kapas. Tapi sebelumnya adik-adik minta tolong nanti sama orang tua buat ngeprint dokumennya ya. Ini tuh bakal jadi wadah kita buat ngewarnain dan lain-lain. Udah dikasih sama guru sekolah minggu, minta tolong di print lagi sama orang tua. Nanti nih adik-adik, kalau udah kita print, ya udah gak jauh kok dari itu. Yang kita lakuin tinggal warnain warnanya. Warnanya usahain setiap bagian warnanya berbeda-beda, karena kan pelangi warnanya tuh banyak. Boleh dari warna biru atasnya, bawahnya warna hijau, bawahnya warna kuning, atau enggak
warna merah, warna hijau, dan lain-lain. Yang penting membentuk sebuah pelangi yang warnanya beda-beda. Untuk kapasnya yang di sini, nanti kapas yang sudah ada tinggal digunting-gunting, habis itu dilem, ditaruh di sini. Kurang lebih adik-adik hasilnya kayak gini. Bagus kan? Nah, itu untuk adik-adik TK. Sekarang nih buat yang 1, 2, 3, 4. Nih coba bentuk apa nih? Ini itu adalah sebuah bahtera. Gede kan? Nah, di sini tuh ada isi-isinya nih dalam bahtera ini. Banyak hewan juga. Ada jerapah, ada domba, ada gajah, dan lain-lain. Kita bakal buat ini nih. Caranya gimana, Bang? Gak susah kok. Bahan-bahan yang diperluin sama aja adik-adik. Pensil warna, gunting, sama lem. Nah, kalau adik-adik belum tahu, sebenarnya bagian kapal ini di belakangnya dilem. Bentuk aslinya nih adik-adik seperti ini. Jadi biar gak pusing, awalnya kayak begini, gak langsung ditempel. Karena kalau mau ditempel nanti dulu. Nah, seperti yang tadi adik-adik, kita print dulu dokumennya. Nanti minta tolong bantuan orang tua aja ya untuk ngeprint semuanya. Nah, kalau udah di print seperti ini, tinggal digunting adik-adik. Guntingnya nanti yang rapi ya, supaya hasil nanti juga bagus. Nah, gunting nanti rapi-rapi. Setelah udah selesai adik-adik, nanti kurang lebih seperti ini adik-adik. Nanti bagian yang ini, yang bawahnya ini, dilem ke belakang. Dilem ke belakang biar membentuk sebuah kapal. Kayak begini nih. Jadi gak kayak begini. Setelah itu adik-adik, nih yang kertas yang kedua, ini tuh isinya apa nih adik-adik? Iya betul, hewan. Banyak banget kan jenis-jenisnya. Nah, hewan-hewan ini kita gunting salah satu yang rapi. Dari sapi, kambing, kepiting, paus, ikan. Habis semuanya digunting, habis itu ditempel. Nah, kurang lebih hasilnya kayak begini. Adik-adik kalau pengen gambarnya atau hasilnya kelihatan berbeda sama yang lain, dikasih warna juga boleh banget. Biar hasilnya beda, tapi unik masing-masing. Kalau contohnya nih yang aku punya sekarang, contohnya warna bahteranya atau kapalnya nih coklat, sama ada sedikit coklat muda sama coklat tua. Habis itu hewannya juga aku gambar nih, warnain apa namanya, ini yang warna coklat, yang kodok warnanya hijau, dan lain-lain. Hasilnya kurang lebih kayak begini. Nah adik-adik, kalau sudah selesai karya-karya yang dibuat, nanti difoto dan dikirim ke guru-guru sekolah minggunya adik-adik. Aku ulang lagi. Ini nih adik-adik, ini dua-duanya ini untuk TK dan 1, 2, 3, 4 difoto. Habis itu dikirim ya ke guru sekolah minggu masing-masing. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa kembali. Shalom. Ayat istimewa minggu ini diambil dari Kejadian 6 ayat 20. Dari Kejadian 6 ayat 20. Kita baca sama-sama ya. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Kita ulang sekali lagi ya. Kejadian 6 ayat 20. Kejadian 6 ayat 20. Dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi,
dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Terima kasih. Sudah selesai ibadah kita hari ini. Terima kasih adik-adik yang mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Nanti jangan lupa mengerjakan kreativitasnya dan difoto, dikasih ke guru kelasnya masing-masing. Pesan kita hari ini, harus tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah. Kalau ada PR dari guru di sekolah, dikerjakan. Oke, sampai ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.